wal yahfadil batna wa ma hawa, dan memelihara isi perutnya berikut hawa nafsunya. Setelah akal dijaga, akal dipelihara, tidak liar, tidak offset. Orang kalau tidak offset akal dan alam pikirannya, logikanya, berarti dia punya rasa malu kepada Allah. Yang kedua, baru terpelihara isi perutnya dari makan, dari minum, dari yang haram, dari yang subhat, benar-benar terjaga. Tidak asal makan, tidak asal minum, terjaga dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang subhat. Maka orang tersebut memiliki rasa malu kepada Allah. Wa ma hawa, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu nggak bisa dibunuh. Nggak akan ada yang mampu membunuh hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang nempel di dalam diri manusia itu bagian daripada fitrah. Setiap orang punya hawa nafsu. Tapi kita disuruh bukan membunuh hawa nafsu, bukan mematikan hawa nafsu, tetapi mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana mau membunuh hawa nafsu? Malaikat nggak punya hawa nafsu. Setan didominasi oleh hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu dan punya akal, maka hawa nafsu kita harus kendalikan. Begitu, bukan membunuh hawa nafsu atau mematikan hawa nafsu, nggak bisa. Tapi harus dikendalikan, mengendalikan hawa nafsu. Nah. Kemudian yang selanjutnya, wal yazkuril mauta wal bila, selalu ingat mati dengan segala kefanaannya hidup ini. Selalu ingat mati. Hidup ini sementara, hidup ini ada kehidupan yang kedua, dan hidup yang kedua ada pertanggungjawabannya. Di dunia aja ada pertanggungjawabannya, apalagi di akhirat. Maka harus hati-hati, sering ingat mati. Dengan ingat mati, berarti kita punya rasa malu kepada Allah. Hidupnya akan semakin hati-hati, akan semakin rajin ibadah, akan semakin taat kepada Allah, akan semakin takut kepada Allah. Kenapa? Karena punya rasa malu, selalu ingat mati. Bagaimana kalau mati saat ini? Kita belum punya bekal dan lain sebagainya. Maka dia selalu memperingat mati. Dengan ingat mati, hidupnya akan selalu berbuat baik. Kalau kita lupa akan mati, kita jarang akan berbuat baik. Berbuat baik apa aja? Sesuai dengan kemampuan kita. Dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan senyuman kita. Dan berbuat baik itu sebelum dibalas di akhirat, akan dibalas langsung cash and carry di dunia. Seseorang pergi, tiba-tiba ketemu ibu-ibu di tengah jalan. Ibu-ibu lagi kesasar, disuruh naik mobil, ikut dianterin sampai ke rumahnya. 2-3 minggu kemudian, anak kandungnya lagi bepergian, bannya kempes motor, tiba-tiba datang yang nolongin, dibawa ke rumahnya, dibetulin ban motornya, akhirnya anaknya sampai juga ke rumahnya. Balasan orang tuanya berbuat baik, 2 bulan kemudian anaknya seperti itu. Ada orang yang pergi naik mobil, tahu-tahu ada orang terlantar, ingin naik, minta dianterin ke kampung mana, nggak digubris, esok lusa dia punya saudara, punya kakaknya atau punya adeknya terlantar di kampung orang, nggak ada yang nganterin, habis ongkos dan lain sebagainya. In ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi hukum alam akan berlaku, saudara-saudara sekalian. Jadi saya cerita, ada seorang ibu waktu pengajian kaum ibu, pengajian bulanan di rumah, itu cerita, Pak Kiai, 2 tahun yang lalu saya pergi ke satu desa, satu pelosok ke Jawa Tengah. Di tengah hutan belantara ada seorang orang tua renta. Saya di stop
Karena mobil lalu lalang nggak ada yang berhenti. Motor lalu lalang nggak ada yang berhenti. Saya di stop, saya berhenti. Begitu saya tanya, mau kemana Nek? Mau numpang. Saya kehabisan ongkos, tengah malam begini. Numpang kemana? Ke desa Anu. Oh, nenek tahu tempatnya, tahu. Ternyata harus diputar lagi, balik lagi. Ada sekitar 12 kilo. Sampai ke rumahnya, dianterin, ada anak dan cucunya di situ. Oh iya, saya kehilangan nenek saya ini dari siang, dia pergi, nggak balik-balik. Alhamdulillah hatur nuhun, Mbak, Bu, katanya. 2 bulan kemudian, dia punya anak. Anaknya lagi SMA. Pergi camping di Bandung. Nggak tahu bagaimana, nyasar. Jauh dari tempat camping. Jalan-jalan ke pelosok desa. Ketemu dengan seseorang. Di mana Nak? Saya camping. Di wilayah mana? Lupa campingnya. Diselusuri, dianterin. Sampai ke tempat camping. Artinya buah tanaman yang ditanam oleh orang tuanya di Jawa Tengah langsung dipetik buahnya oleh anaknya. Jadi hati-hati. Dan sebaliknya, ketika kita egois hanya memperhatikan diri kita sendiri, satu saat ada balasan yang seperti itu, kita introspeksi. Salah sendiri kita dulu begitu. Nah itu saudara-saudara sekalian. Jadi hati-hati. Luar biasa itu. Banyak kejadian-kejadian, fenomena-fenomena seperti itu, yang kadang-kadang ketika kita ada orang yang tersesat, kita kasih dengan betul-betul ikhlas, terlepas orang itu mau nipu, mau apa, mau bohong dan lain sebagainya. Karena wujudnya seperti itu kita kasih, misalnya 20.000 atau 50.000. Satu saat kita terlantar di kampung orang, kehabisan bensin, mogok. Itu akan Allah kirimkan orang-orang yang baik. Balasan, entah bulan apa, entah tahun kapan. Ada apa Pak? Ini bensinnya habis. Oh iya. Dan aduh duitnya lagi habis. Enggak, biarin Pak. Bawa jerigen, motor, cari bensin eceran. Nih Pak katanya. Begitu mau dibayar, enggak mau. Diisi. Banyak kejadian begitu. Tapi kalau kita nggak peduli, begitu kita terlantar, nggak ada satupun makhluk yang datang. Kenapa? Salah sendiri. Karena perbuatan kita seperti itu. Ini saudara-saudara sekalian. Apalagi sekarang akhir zaman, egoisnya luar biasa. Hati-hati. Cara berpikir kita harus seperti itu. Supaya kita benar-benar wal yazkuril mauta wal bila. Ingat akan kematian, bagian daripada rasa malu kepada Allah. Waman arodal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Orang yang punya rasa malu itu kepada Allah adalah yang meninggalkan hiasan-hiasan hiruk pikuk urusan dunia. Maksudnya bagaimana ini? Kok disuruh meninggalkan urusan dunia padahal kita hidup di dunia? Maksudnya kita hidup di dunia ini jangan kita dijajah oleh dunia, tapi bagaimana kita menjajah dunia. Jangan kita diatur oleh dunia, tapi bagaimana kita mengatur dunia. Itu yang dimaksud. Punya harta. Bahwa harta ini adalah titipan bukan hak milik. Maka salurkan harta. Karena harta adalah dari Allah, milik Allah. Kita hanya punya hak pakai, salurkan. Itu namanya meninggalkan dunia. Tidak terbelenggu oleh dunia. Tidak serakah. Tidak terjajah. Tidak dibelenggu, lupa daratan, lupa diri, berangkat pagi pulang malam, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah duduk di majlis taklim, nggak pernah bangun malam, nggak pernah duduk di majlis dzikir. Itu namanya orang yang terjajah oleh dunia. Yang dimaksud meninggalkan hiasan dunia di sini, kita bagaimana mengatur dunia, bukan diatur oleh dunia. Bagaimana kita menjajah dunia, bukan kita dijajah oleh dunia. Punya ilmu, gunakan, manfaatkan ilmunya di jalan Allah. Punya harta, gunakan hartanya di jalan Allah. Punya tenaga, gunakan tenaganya di jalan Allah. Masing-masing sesuai dengan kemampuan. Ketika orang itu punya harta, ditumpuk-tumpuk hartanya, pelit. Itu namanya orang dijajah oleh dunia.
Itu namanya orang cinta dunia. Nah, ketika kita terlalu cinta dunia, berarti kita tidak punya rasa malu kepada Allah. Diri kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Rumah kita milik Allah. Semuanya hanya hak pakai. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk menggunakan dunia ini sebesar-besarnya di jalan Allah. Nah, ketika kita menggunakan dunia ini sebagai alat untuk kepentingan di jalan Allah, berarti kita punya rasa malu kepada Allah. Itu baru natijahnya, endingnya. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang telah mengamalkan apa yang terjadi di atas tadi, maka orang tersebut telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu.